Tali silaturahmi. Semangat untuk kita, harapan yang besar, sebuah optimisme. Jadi perubahan ini akan sangat cepat. Artinya secara perilaku mental pada kita pun akan terus lebih membaik. Yang tadinya misalkan susah untuk dikritik, itu cepat untuk berubahnya. Ataupun di sisi-sisi fisik misalkan yang cepat lemas, itu imunnya kurang, ini bisa terakses oleh kita. Nah jadi yang kami harapkan dari Bapak Ibu ini adalah melatih proses senam ini yang memang kita telah tetapkan itu dilatih selama 40 jam. Kita selama 40 jam. Tapi itu bisa dibagi-bagi, misalkan apakah seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Sisanya Bapak Ibu boleh dilakukan latihan di rumah. Ketika nanti sudah menghafal secara gerakan, nafas, kemudian ritme dan sebagainya. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang senang ya? Ya. Jadi proses 40 jam itu biasanya kita sebut ini sudah memenuhi syarat. Nah, kita sebut itu adalah istilahnya adalah untuk inisiasi ya. Jadi inisiasi itu sama seperti tadi, supaya si energi yang kita himpun itu bisa terdiskusikan secara merata dan menyeluruh. Jadi tidak mandek ke situ kan, kalau tidak ada proses inisiasi mandek, akhirnya panas, ini panas, di belakang panas, mungkin juga bisa pusing. Nah, disitulah butuh inisiasi. Nah, untuk butuh inisiasi tadi, kami ini membutuhkan adalah 40 jam. Namun, tadi bisa tercapai ketika Bapak Ibu melakukan secara rutin. Tingkat kejenuhannya bisa tercapai misalkan di 30 jam bisa tercapai. Nah, jadi dengan 40 jam itu sebagai syarat agar si proses distribusi ini dari bawah ke atas, dari bawah hingga ke seluruh tubuh ini bisa lebih terdiskusi dengan sempurna. Kira-kira seperti itu. Ya Mas. Untuk indikasi tercapainya satu titik. Tadi kan telah dijelaskan prosesnya kalau dasar itu kan di tulang ekor, kemudian ada tangkai itu kan di 2 jari bawah besar, kemudian juga ada solar plexus di ulu hati, kemudian jantung di sini, tenggorokan, diasram, ada mahkota. Gerakan-gerakan tadi maka dibutuhkan lintasan-lintasan yang tepat. Namun juga Bapak Ibu jangan khawatir, misalkan kalau ternyata gerakannya salah ataupun tidak tepat. Energi itu cerdas. Selama kita misalkan melakukan pasti ada proses untuk koreksi. Awal-awal memang kita biasanya tuh adalah menghafal tuh 4 kali pertemuan tuh sampai menghafal tuh gerakan itu. Nanti baru ke arah pas. Jadi lintasan-lintasan tadi atau psikolog ini, pantian, plexus, jantung itu semuanya oleh kita tuh kayak dilalui atau terlintasi atau seperti digesek. Digesek karena juga berkaitan dengan tadi ada proses minor yang bukan hanya yang proses yang mayor saja di sini, tapi juga kandungan nadi, kemudian juga di samping badan itu semuanya dilintasi oleh gerakan. Jadi nggak perlu khawatir. Otomatis ya. Iya. Waktunya Pak. Ya, waktu yang terbaik latihan. Waktu yang terbaik latihan adalah malam hari. Yang malam hari yang baik. Tapi sebetulnya kan
sejauh mana misalkan karena aktivitas sampai sore misalkan, ataupun misalkan waktu luangnya bisa sore, ya silakan sore atau di pagi hari. Itu waktu yang tepat untuk berlatih. Ya, warnanya gerakan apa warnanya gerakan nafas ya. apa yang ininya hasil apa yang apakah energi itu dihasilkan karena ada gerakan dan tahan nafas bisa disesuaikan ilmiah nggak Pak? Oh, ya. Jadi kan tadi disebutkan kalau dari masing-masing layar itu dia mengoperasikan layar tadi. Jadi ketika menarik nafas, menekan nafas, maka secara presi awalnya dia akan mengembang atau membesar. Nah, jadi kenapa kita menyebutnya seperti tadi Mas Ori bilang seperti kincir angin atau seperti yang menggunakan generator turbin air untuk menghasilkan bioelektrik atau listrik. Di tubuh kita pun juga sama sebetulnya. Karena kalau misalkan proses seperti orang dikejar sama anjing, misalkan ketakutan, dalam satu ketakutan, maka timbullah secara energi yang tidak disadari, akhirnya dia akan bisa melakukan suatu hal yang mungkin di luar nalar kita. Nah, jadi sebetulnya ketika kita pun mengolah nafas dengan menekan nafas, di situ juga bukan berarti bahwa kalau kita tidak menarik nafas kemudian kita akan mati, misalkan. Karena sebetulnya juga proses untuk menarik atau menghimpun udara itu juga belum tentu oleh kita. Nah, jadi dengan cara kita menekan nafas, maka tadi secara mental kita, secara emosional kita, kan itu harus sabar, gitu kan, harus pasrah, gitu. Sehingga prosesnya ya akan membentuk kepada diri kita juga. Khusus di Jakarta. Jadi proses menekan nafas, fokus kepada satu titik, itu ada suatu tujuan sasaran kita. Maka baik lagi, ketika kita sering berlatih, dan sebetulnya juga bukan hanya di senam saja, tetapi juga apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari kita mau untuk memperbaiki diri kita, itu justru juga akan menambah poin yang besar. Nah, jadi ketika kita menahan nafas, detak jantung kita bisa diatur, kemudian proses aliran darah, proses kimia dalam diri kita, itu semuanya juga ada proses, harus ada sebuah sinergi. Yang misalkan area yang tadi yang katakanlah secara fisik sakit, itu perlahan-lahan bisa menjadi lebih membaik, sehat lebih membaik. Jadi sasarannya adalah fisik. Secara fisik mungkin ini lebih mudah. Kan bisa lihat misalkan cepat ngantuk, kalau kehujanan gerimis cepat pusing. Nah, mungkin kalau secara fisik ini bisa terukur lebih jelas. Tapi kalau mental, sosial, spiritual, itu butuh apa? Tadi yang Mas Oli bilang, kita harus jujur dengan diri kita. Ketika kita memang merasakan ada sebuah perubahan dalam diri, ya kita memang harus, apa yang jalan dengan luar itu memang harus sama. Jadi selama kita berlatih, proses si biofil ini atau aura ini yang kita olah, sehingga bisa ini menjadi lebih baik lagi. Artinya yang tadinya mungkin karena malu-malu di dalam, karena ragu-ragu, karena mungkin juga baper dan sebagainya, ini bisa dorong. Jadi bisa
maju bersama-sama. Jadi aspeknya menjadi sebuah satu kesatuan. Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau kaitannya sama senam kecerdasan dengan meditasi itu hubungannya atau makasih. Hubungan meditasi dengan senam kecerdasan ini seperti apa ya? Maksud saya, apakah meditasi ini juga ada tahapan-tahapannya? Karena kalau saya dengar Mas Ori, yang penting kalau kita meditasi hanya dan untuknya, ya kan seperti itu. Nah, apakah memang dalam meditasi itu ya seperti itu, kita nggak ada diarahin misalnya di dasar atau di kesadaran pernafasannya, apakah itu untuk memperkuat senam kecerdasan itu juga misalnya. Terima kasih. Terima kasih. Bagus itu. Jadi ini grafik kesadaran pun hanya sebuah pemodelan saja. Baik. Jadi ketika kita meditasi, kita introspeksikan diri atau istilah kita apapun merasakan batin kita dengan cara mengatur nafas. Tujuannya mau kemana? Tujuannya apakah untuk membangkitkan energi kita yang sebesar-besarnya, atau tujuannya ke Sang Pencipta? Kita kayak orang Bekasi tadi. Bekasi spiritual. Nah, sebelum kita akan mencapai kepada Sang Pencipta, proses ketika kita meditasi tujuan ke sana, ataupun kita sebut misalkan yang menciptakan alam semesta ini, nah pasti kita akan tujuannya ke sana. Jadi tidak sekedar meditasi itu hanya nafas relaksasi saja, tetapi tujuannya akan kemana? Untuk mengarah ke sana. Nah, ini kan tadi ada bentuk profil. Ada yang maju, ada yang mundur. Boleh kita sebutkan ini berarti ada sebuah kendala atau karena persepsi. Karena di sini tadi oleh Mas Haidar kan Boleh dong satu. Oh iya, udah saya buka IQ sendiri aja Mas. dan IQ-nya Makasih ya. juga sangat berperan. Misalkan ketika kita meditasi, suatu kondisi di mana bahwa kadang-kadang kita tidak merasakan nafas kita, kadang-kadang kita tidak merasakan tubuh fisik kita. Tapi ketika logika nanya kepada kita, nafasnya yang tadi, oh ini nempel nggak ya? Oh ya nempel. Nah barulah kita merasakan lagi aliran darah kita, kali kata kesemutan dan sebagainya. Nah jadi proses di meditasi itu sendiri sebetulnya adalah untuk memperbaiki pola ini tadi. Ya tadi, maukah kita untuk memperbaiki diri kita, memaafkan diri kita, memaafkan segala sebuah perilaku kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kan prosesnya juga tidak dengan cepat. Sama halnya kalau kita beli baju baru, kadang kita pakai dulu, tapi harus cuci dulu, baru kita pakai. Ini pun juga sama.
ketika kita ngotot dengan mempunyai energi yang sangat besar, ini bisa sampai ke sini, bisa mampu tadi. Hanya apakah yang kita dapatkan dari setelah meditasi itu kan sebetulnya proses memperbaharui diri itu adalah ketika meditasi mengalami sebuah fenomena sensasi dan sebagainya, anggaplah itu sebagai bonus saja. Tapi tujuan kita tuh kemana? Jadi kepada sang pencipta tadi. Nah, sehingga ketika kita setelah meditasi, maka secara mental, perubahan spiritual, sosial itu akan tumbuh. Jadi ketika tumbuh, kita refleksikan di lingkungan sekitar kita, di keluarga kita, di tempat kerja kita, itu kan ada feedback. Ada feedback. Karena feedback itu juga sangat bermanfaat buat kita untuk kita memperbaiki diri. Nah, proses-proses di sini apakah secara mental kita sudah terakses? Apakah secara integrasi spiritualnya sudah terakses? Jadi ini pasti akan kita alami di area-area ini. Melihat warna, melihat suatu area yang tidak dikenal dan sebagainya. Tapi sebetulnya kita hanya sebagai penonton saja. Kita tidak perlu terlibat dengan apa yang kita lihat, atau kita menjadi tertarik dengan agama. Oh sebetulnya justru itu akan menjadi merupakan tujuan kita akan kemana. Jadi kalau di tol itu kita jalan tol, kita melipir ke rest area. Jadi di sini sebetulnya keterkaitan di senam itu sendiri juga dengan meditasi, walaupun misalkan meditasi hanya cuma duduk-duduk saja, tetapi cukup menguras secara fisik. Pegal kaki misalkan, angkat panas, punggung harus nyender, itu juga akan berpengaruh. Nah jadi dengan senam ini dia akan mendukung terhadap proses meditasi. Pengalaman merasakan di senam itu biasanya kadang juga dirasakan di proses meditasi. Tapi yang kembali lagi Pak, tujuan kita itu saat meditasi itu kemana? Itu salah satu. Sehingga tadi kita setelah menyadari perubahan apa yang terjadi, ya kita memang harus terus memperbaharui diri kita dan hari ke hari. Sehingga ini menjadi yang seperti ini. Pak Yudi, maksud saya metodologinya nggak ada dalam meditasi itu. Sebetulnya kalau metode itu biasanya memang kita mengatur nafas. Kemudian tadi kalau kita meditasi hanya mengatur nafas, bisa saja kita terjebak di dalam dimensi ini. Maka biasanya juga kita sambil berzikir di dalam hati. Dari yang tadinya hanya menyebut, memanggil, menghadirkan. Nah, jadi memang secara basicnya adalah kita mulai dari memori. Jadi kalau ketika berzikir itu karena memori. Kalau berpikir misalkan berzikir Allah, misalkan ketika meditasi, satu saat itu bukan karena otak, tapi memang batin kita ya sebetulnya sudah menang. Kan karena tujuannya adalah ketika meditasi itu kita mengupayakan atau berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta.
fenomena sensasi itu hanya sebagai bonus saja, bukan tujuan utama. Jadi mulai dari posisi duduk, kemudian mengatur nafas, itu juga dibutuhkan pada saat meditasi. Maka dengan senam ini, kalau bapak-bapak ibu biasa menggunakan nafas dada, nafas perut, itu akan lebih rileks. Makanya kan, kenapa menggunakan nafas perut? Karena kadang-kadang juga untuk kapasitasnya itu kita pada saat senam itu tidak perlu 100%. Jadi kan, sampai penuh. Karena ketika penuh, naik lagi tidak bisa. Kita cukup misalkan 50 atau seperempat. Jadi ketika naik nafas seperempatnya, itu masih ada kapasitas kita untuk naik lagi. Kalau full, dari awal sudah full, kemudian tak kuat, kalian nafasnya naik, ulu hati, dada sesek, langsung ke leher. Biasanya pusing, atau butuh harus dibuat. Makanya terbiasa dengan nafas perut pada saat meditasi pun juga itu akan lebih nyaman. Bahwa kita juga akan support ke arah situ. Karena kan tadi ketika ada sebuah fenomena sensasi tadi, yang misalkan dari warna, itu kan ada kecenderungan kita tuh pengen tahu gitu. Nah, padahal kita tuh tujuannya harus ke tujuan tadi, harus sampai lantai 7 lah kira-kira seperti itu. Yang berarti di lantai 3, lantai 4. Kan sama tadi kan, ketika kita senam, fokuskan ke satu titik yang oleh kita bisa terlihat, tersikat dari kita sejauh-jauh baik. Nah, jadi istilah itu tenaga dalam kita itu dipakai untuk kesini, pakai tenaga dalamnya, pakai tenaga dalam. Soal nantinya misalkan secara feedbacknya yang kita rasakan kecil, itu tidak masalah. Yang penting kita sudah ngotot selama senam, begitu buang nafas kita harus pasrah, ngotot dan pasrah. Jadi kira-kira seperti itu. Izin Pak Mas Ori. Ada keinginan saya, mungkin teman-teman juga kan Mas Ori ya. Kan kita pengen juga mengenal diri sejati siapa sih diri kita ini kalau memang bukan fisik gitu ya Mas Ori ya. Pengen gitu loh. Ini mudah-mudahan lewat niatan ini dengan arahan dari Mas Ori dan teman-teman Pak Rudi, kami bisa gitu loh mengenal diri kita, terus mengenal Tuhannya juga. Lalu Mas Ori juga sempat kemarin ngomong diri sejati kita itu ruang. Saya masih bingung juga itu kok jadi ruang gitu kan. Kira-kira gitu Mas Ori, Pak Yudi dan kawan-kawan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaannya cukup bagus ya. Sebetulnya kan juga sebelum kita mengarah meditasi, tadi Bapak tanyakan kan soal metode. Sebetulnya kita ada metode itu. Cuma sebelum mengarah ke metode, kita kenali dulu fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah terhadap diri kita. Yaitu kan lewat psikologis itu. Ketika kita sudah mengoptimalkan psikologis itu, ketika kita mengarah ke meditasi, kita akan lebih mudah memahami ketika sudah diberikan metode oleh Kang Yudi. Jadi kalau langsung ayo meditasi gitu, nanti dari mana, kopling mana nggak tahu, setir mana nggak tahu. Nah, makanya kan lewat dari SK ini, senam kecerdasan ini, sebetulnya kita berharap teman-teman bisa mengenali, oh ini setirnya, oh ini gas, oh ini kopling, oh ini rem, oh ini spion. Jadi ketika itu sudah dipahamin, ketika melakukan meditasi, itu ketika diberikan arahan oleh Kang Yudi, kita tahu, oh berarti kita harus gas gitu. Ini kopling, oh kita harus ngoplingnya di sini gitu. Nah, makanya itu sebelum kita mengarah ke situ, kita kenali dulu apa ya struktur-struktur maupun fasilitas yang sudah diberikan. Nah, kalau untuk menjadi ruang sendiri itu sebetulnya kan
Kalau saya ceritakan juga nggak mungkin kalau nggak dialaminya sendiri. Makanya nanti berangsur-angsur teman-teman akan memahami bahwa kita adalah satu kesatuan yang utuh dari probabilitas gelombang tanpa adanya blok materi. Nah, jadi blok materi itu ada karena pikiran kita, karena ego kita. Ketika ego itu luntur, kita akan memahami bahwa ada saya di bagian diri Bapak. Bapak adalah bagian dari diri saya gitu. Dan teman-teman semua. Jadi ketika seseorang sudah mencapai memahami hal seperti itu, apa mungkin saya akan menyakiti Bapak? Nah, hal-hal seperti itu harus dialaminya sendiri, harus dilakuin sendiri, harus berproses sendiri. Makanya saya berharap di sini kita sama-sama berjalan, Nantinya ketika ada suatu hal yang perlu dipertanyakan, kita bisa sharing, kita bisa berdiskusi. Kayak kemarin teman-teman tuh banyak di beberapa wilayah yang dia sudah belajar, beliau sudah belajar meditasi, terus dipertanyakan ke saya, kan saya juga bingung, kamu lewat jalur mana gitu. Ketika memang kita menginjak ke puncak, itu kan banyak jalur tuh via mana. Nah kalau saya pakai jalur ini, secara tanggung jawab keilmuan, kita bisa sama-sama saling memberitahu, saling memberikan masukan. Jangan di sana ada jurang gitu lah. Kalau kamu lewat via yang lain, kan saya juga pusing karena saya nggak melewati jalur itu. Ya tracknya beda. Kalau misalnya teman-teman pakai metode apa yang saya lakukan, itu secara tanggung jawab, insya Allah kita akan terus mengawal teman-teman untuk berproses bersama. Ayo kita ke puncak bareng-bareng gitu. Nah sebetulnya kalau mau pakai metode atau pakai track lain nggak masalah. Yang penting nanti di puncaknya juga itu aja kan gitu. Nggak akan jadi perdebatan. Perdebatan itu ada karena kita masih di bawah. Kita berebut jalan. Bagus via ini gitu. Dan kebanyakan kita bukan pelaku. Kita ini penilai. Katanya Mas Ori itu seperti ini gitu. Terus lagi katanya Mbak ini seperti ini. Mereka berantem sendiri karena katanya. Tapi ketika mereka saling berjalan, ketika mengalami hal-hal seperti itu, kita akan mampu memahami satu sama lain karena itu proses dari setiap individunya. Jadi kita tidak akan pernah menghakimin orang lain. Nah, kita akan memaklumin. Nah, hal apa yang saya pikirkan pola-pola seperti ini pun saya dapat dari gerakan itu gitu. Dan saya juga nggak tahu itu gimana prosesnya yang menilai orang lain gitu. Dan saya pun masih terus berupaya untuk memantaskan diri, terus berupaya, terus belajar. Makanya saya bilang ke teman-teman, jangan terlalu berharap besar terhadap saya gitu. Kita ini sama-sama berjalan, ayo kita sama-sama berjalan bersama. Kan lebih enak itu daripada sendirian. Atau kita menyuruh orang lain berjalan, kita yang menilai, gitu kan lucu kita ini. Ya seperti itu ya Pak. Insya Allah nanti ketika memang ini sudah dipahami teman-teman sudah bisa ini, insya Allah ntar ada pembelajaran berikutnya soal meditasi ya Kang ya. Seperti itu. Kalau kita langsung ke meditasi nanti bingung juga teman-teman, koplingnya yang mana kan gitu. Nah ini kan dikenalkan sebetulnya. Aktifkan ini. Kalau misalnya belum ngerasain aktifnya yang mana gitu kan pusing juga. Ya, jadi kan perjalanan kesadaran itu adalah perjalanan individu masing-masing. Jadi semua teman-teman harus mengalami secara pribadi. Gitu. Tidak katanya lagi. Sudah banyak bio spiritual, comot ayat ini, ngobrol untuk kepentingan pribadi. Nah, saya tidak mau seperti itu. Dan saya berharap teman-teman di sini bukan cuma membawa ember, ngambil air, pulang gitu. Tapi teman-teman harus menjadi sumber. Jadi teman-teman harus menjadi sumber di setiap perjalanan teman-teman untuk membasuh dahaga lingkungannya. Akhirnya muncul sumber-sumber baru kan gitu. Jadi kalau cuma kita mengandalkan satu sumber aja yang gak dewasa. Makanya kita punya satu nilai yang diajarkan oleh guru saya Kang Anas itu, melayani, menumbuh kembangkan, memecahkan masalah.
Jadi kalau melayani semua harus terlayani. Karena sebetulnya pada hakikatnya kita ini pelayan dari Gusti. Menumbuh kembangkan itu artinya kita harus sama-sama bertumbuh dan berkembang. Jadi jangan sampai kita mematahkan potensi seseorang. Kita ini sering berpikir bahwa orang itu harus sesuai dengan pikiran kita. Kan gitu yang terjadi. Harusnya kamu gini gitu kan. Jadi konyol. Nah, yang berikutnya adalah memecahkan masalah. Memecahkan masalah itu bukan memberi solusi, tapi dia berperan secara aktif memecahkan masalah itu. Kalau cuma memberi solusi semua bisa. Tapi kalau dia terlibat dalam pemecahan masalah, lah itu yang disebut kesatria. Nah, kita ini mengalami permasalahan yang sama. Ketika kita bicara bangsa ini tanggung jawab siapa? Ya ini tanggung jawab kita semua. Kasihan yang di atas itu tidak tahu, kita menuntut terus. Ya artinya ini harus tanggung jawab kita semua. Bahwa setiap terjadinya perkembangan bangsa ini itu adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia, setiap individunya. Nah kita ini berpartisipan aktif terhadap bagaimana bangsa ini bisa menjadi bangsa yang gemari paloh jinawe.